Aku ngeliat Kak Amel makan pengen, padahal ada di depan saya. Tak ambil lagi ya. Oke, follow akhirnya aku udah nyampe di Gangneung. Ini kayaknya cocok kalau kita pergi makan king crab. Dan king crab itu terkenalnya di satu kota yang namanya Yeongdeok. Nah, oke, follow. Jadi hari ini aku udah nyampe di Seoul Station, langsung mau ke Busan naik kereta. Jadi akhirnya langsung kita berangkat aja. Oke, jadi akhirnya aku udah naik dan inilah train to Busan. Oke, jadi perjalanan bakal menempuh 2,5 jam. Selama itu aku tak istirahat. Sampai jumpa di Busan. Oke, jadi udah nyampe di Busan, perjalanan 2,5 jam. Aku tadi tidur di kereta, kayaknya agak kecapean akhir-akhir ini. Dan untuk mempermudah perjalanan kali ini, aku nyewa mobil, tapi bakal tak jelaskan juga lokasi-lokasi yang kita kunjungi kemana. Oke, habis gini kita bakal langsung kunjungi ke satu pasar yang terkenal banget, yang pernah muncul di film. Oke, follow. Jadi ini aku udah nyetir dan nyampe di Bupyeong Kangdong Sijang. Sebenarnya pasar Kangdong Sijang ini sedikit menyedihkan. Ada ceritanya kenapa ini disebut Kangdong Sijang. Jadi Kangdong itu artinya kaleng, Sijang artinya pasar. Pasar kaleng ini gimana? Apakah mereka jual kaleng? Bukan seperti itu. Konon katanya dulu itu waktu Korea setelah perang. Jadi Busan ini sebenarnya merupakan kota yang cukup menyedihkan menurutku, banyak sejarahnya. Kalau follow lihat di Busan itu banyak banget rumah yang dibuat di bagian atap-atap. Itu soalnya waktu dulu Korea Utara sama Selatan perang kan diserang kan ya. Akhirnya banyak orang itu naik ke gunung gitu loh. Nah, makanya banyak rumah-rumah di situ karena orang-orang mencari keamanan. Dan setelah itu kan ada tentara Amerika yang datang ke Korea, lalu mereka tentu bawa makanan dari Amerika yang dibungkus dalam kemasan kaleng. Nah, makanan-makanan kaleng yang dibawa oleh tentara Amerika ini nantinya itu kayak tersebar melalui pasar ini sehingga banyak makanan kaleng kan ya. Itu awalnya kenapa ini disebut pasar kaleng, yaitu Kangdong Sijang untuk saat ini. Jadi bisa dibilang tempat yang cukup menyedihkan, dan ini aku tadi udah bilang pernah muncul di film yang namanya Gukje Sijang atau judul Inggrisnya Ode of My Father gitu ya, atau Ode to My Father. Ya, jadi ini tempat yang begitu menyentuh menurutku. Dan sekarang langsung kita coba street food yang ada di sini. Makanannya itu banyak banget, ada yang goreng yang terkenal juga. Jadi langsung akhirnya kita berangkat. Oke, jadi aku udah nyampe di Bupyeong Kangdong Sijang, modelnya kayak gini. Jadi dari sini tinggal masuk lurus gini ya. Oke, langsung kita masuk. Oke, follow. Jadi aku udah nyampe di Kangdong Sijang. Pertama-tama kita bakal nyobain street food. Ini ada satu restoran yang jual semuanya, berbagai macam. Ini aku pesen, ada janjiguksu, ada gorengan cabe, dan tteokbokki. Jadi ini makanan basic. Pasti follow kangen toh sama makanan street food. Jadi langsung tak cobain. Karena agak ini ya, perutku agak kosong, aku mulai dari yang hangat aja dulu. Ini janjiguksu. Oh, rasa pasar banget ini. Rasa apa ya? Oh, ngerti toh, makanan-makanan di pasar tuh rasanya enak banget. Bener-bener kayak di Korea deh. Jadi di sini ada mie-nya, ada rumput laut sedikit, dan juga berbagai macam. Terus ada apa namanya? Tauge, dan juga Busan itu terkenal banget sama omuk, alias mirip banget sama otak-otak. Kenapa Busan terkenal sama omuknya? Soalnya kan dekat pantai, banyak ikan. Sama kayak otak-otak, terbuat dari ikan. Lihat gemuknya loh. Ini jari gue, gemuknya segini. Ada omuknya juga. Kita coba ya. Sausnya tuh pekat banget.
benar-benar meresap di tteokbokkinya. Saya nggak suka tteokbokki tapi yang ini menarik banget. Ada kuahnya juga pas. Di Kampung Sijang ini banyak banget makanan yang harus kita coba, tapi satu lagi. Udah gitu rasanya masaknya merata banget, kematangan luar dalamnya sama. Pedesnya langsung kan. Istilah kalau lalapan tuh ada pedesnya, ada manisnya. Tentunya gorengan juga nggak bisa kita lepaskan. Meskipun gorengan-gorengan di Indonesia itu enak, tapi gorengan di Korea pun ada karismanya sendiri. Biar lebih Korea. Yang ini cabenya, cabe. Coba polosan. Karena gorengan kan agak berminyak, tapi karena ini cabai jadinya itu lebih segar banget. Yang ini kentang sama wortel, kayak heci, pasar banget ya. Oke deh, jadi makanan pertama kayak gini. Kita makan lebih dikit lagi, habis itu kita pindah ke tempat lainnya, nyoba berbagai makanan lain yang ada di pasar Kangdong Sijang ini. Oke? Jadi lokasinya kayak gini nih, tak tunjukkan suasananya. Mungkin buat follower yang udah nonton Black Panther kan itu juga rekaman di Busan ya. Itu lebih tepatnya di Pasar Jagal sih, yang letaknya nggak jauh dari sini. Jadi follow mungkin kalau mau ke sana bisa sekalian mampir di sini. Di sini makanannya banyak banget, dan tadi kan aku udah nyobain street food. Di sini juga ada satu ayam goreng yang terkenal banget, namanya Goin Dongdak. Goin itu artinya raksasa, manusia raksasa ayam goreng. Jadi coba tak kunjungi dan tak lihat kayak apa sih rasanya di situ, oke? Dan karena di sini tuh pasar bener-bener banyak banget yang dijual, nggak cuma barang-barang antik, tapi juga ada makanan yang mentah, masih bahan mentah, sampai makanan yang udah jadi, bahkan baju-baju juga ada. Ya, jadi kalau ini udah membaik, follow wajib banget ke sini, oke? Pasar Kangdong, Bupyeong Kangdong Sijang. Oke, jadi seketika kesini ternyata lumayan ngantri. Untuk yang take away atau yang bungkus itu lumayan ngantri, tapi yang makan di sini mungkin karena corona nggak terlalu penuh. Tapi ini penuh ini. Kebetulan ada satu meja kosong, kita langsung masuk dan bisa pesen. Aku pesen satu ayam goreng karena mereka menunya itu satu jenis gitu ya, cuman ayam goreng sama bisa tambah bumbu sama Coca-Cola satu. Nggak tahu kenapa terkenal banget. Memang mereka pernah masuk TV, tapi langsung tak tunjukkan bedanya ayam goreng di pasar sama ayam goreng yang biasanya buat perusahaan-perusahaan itu bedanya kayak apa. Oke? Ayamnya keluar juga, jadi satu porsi gede banget. Aku juga nambah saus. Dan kalau cara tradisional itu dikasih garam gini, jadi kita bisa celupin di garam gitu ya, benar-benar kayak gorengan biasa. Dan cara makan ya nggak pakai tangan karena udah dipotong-potong gini, kita tinggal pakai sumpit gini ya. Pakai tangan juga bisa lah ya. Coba pakai garam.
rasanya fresh banget, rasa pasar banget. Jadi rasa ayam goreng ini bukan rasa-rasa kayak banyak bumbu MSG gitu kan. Rasanya itu lebih kayak ayam yang fresh. Dan juga bumbunya yang ini pun lebih terasa kayak tomatnya ataupun sayur-sayur yang digunakan untuk buat. Coba lagi ya. Meski kecil gini. Tepungnya itu unik ini tepungnya. Tepungnya itu benar-benar kerennya sambil leleh semua gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Jadi meskipun digoreng emang nggak terlalu sehat, tapi dibanding ayam goreng biasanya yang penuh MSG itu, ini lebih kerasa lebih sehat, lebih kerasa rasa alaminya. Dan dagingnya lembut banget. Dan juga ada lobak. Ini fungsinya apa? Sama kayak waktu kita makan lalapan kan ada timonial, yaitu biar segar. Sama ayam gini cocok. Dan kalau di Korea kan sering Cimek ya, chicken sama Mekdu. Cuman karena aku nyetir, jadi aku nggak minum bir, aku minumnya mola aja. Ini kayaknya ayam goreng yang bisa dikonsumsi sekeluarga. Jadi papa bisa makan sambil bir, anak bisa makan ini sama nasi, karena ada sausnya juga. Siapapun suka gitu. Porsinya gede, jadi buat sekeluarga cukup ini. Banyak datang. Harganya lumayan murah juga dibandingkan yang pesen di Bukaramsa. Oke, jadi setelah makan agak banyak, aku mulai nyadar rasanya itu bikin kecanduan banget. Jadi kayak jajan loh, gak berhenti-berhenti. Udah gitu, di bawahnya sini tuh banyak banget gorengan-gorengan kayak gini. Bisa dimakan bareng nasi juga. Oke, ternyata di malam hari itu agak berbeda. Di tengah sini bakal ada makanan-makanan street food tambahan. Jadi tadinya aku udah kenyang, tapi karena ada toko-toko tambahan di tengah gini, tak nyoba mungkin ya 1 atau 2 lagi. Kenyang banget ini sebenarnya, tapi tak coba ya. Jadi ini makanannya udah keluar. Jadi ini daging sapi dibuat kayak martabak gitu dikit ya. Kita coba. Telur loh luarnya. Dagingnya dibungkus telur gini. Dikasih sayur juga. Ini bukan jajan tradisional ya, tapi dibuat. Tapi enak ya. Jadi street food yang modern itu nggak cuma di Myeongdong, di Bubyong, Kangtung Sijang juga ada rek. Nah, gue kencang banget ini. Follow-follow, jadi aku nyampe di salah satu tempat yang mungkin follow-follow bingung loh. Tadi enak-enak di Bubyong Kangtung Sijang, kok tiba-tiba pindah ke suatu tempat kemana? Tak tunjuk ya. Ini adalah tempat penginapan yang spesial banget. Aku sengaja nyari buat nunjukin follow-follow. Oke, follow-follow, akhirnya aku udah nyampe di tempat penginapan yang spesial. Dan tentunya di sini juga ada makanan spesial karena virtual gastronomy journey artinya kita harus punya makanan yang enak. Nah, tempat penginapanku hari ini adalah kapal. Jadi pertama-tama ketika masuk, kita itu masuk lihat sini, habis gitu tadi nyebrang nggak sini, ting gini ya. Nah setelah itu naik ke atas, sampailah di sini. Oke, sekarang coba kita masuk ke dalam. Itu depan ada yang lagi pesta-pesta itu ya.
Nah, pintunya di sini kita buka. Oke, seketika masuk di sini, jadi ruangannya itu bisa dibagi menjadi 2 area. Yang sebelah sana dulu ya. Nah, jadi di sini ada mesin karaoke, jadi bisa nyanyi-nyanyi. Di sini ada makanan basic service gitu ya. Bonus boleh diminum semua, boleh dimakan, ada mie dan minuman. Dan ini makanan untuk hari ini, nanti tak tunjukkan. Dan di sini ada ruangan yang spesial. Nah, di sini bisa tidur-tiduran kalau datang bareng keluarga, jadi nggak perlu takut. Nanti kalau misalnya corona udah selesai tapi pengen waktu pribadi yang spesial, ini kayaknya cocok banget juga ya. Jadi di sini, dan di sini kita bisa masak, ada microwave, ada kulkas, ya bisa cuci, dan ada toiletnya juga. Ini jujur buat aku sendiri gede banget ini ya. Ya, ada toiletnya kayak gini. Di sini ada ruang tidur satu lagi. Ya. Dan sekarang kalau kita ke sebelah sana, jadi kita masuk kalau ke sebelah kanannya sini, ini pintu keluar yang depan. Sedangkan di sini ada satu ruang lagi. Nah, ini juga ruang tidur gini, ada selimutnya semuanya, dan juga ada satu toilet lagi di sini. Wow. Oke, jadi sekarang aku bakal nyobain makanan. Ini makanannya banyak banget, soalnya pesennya minimal 4 porsi, jadi mau tidak kaget. Nggak mungkin bisa habiskan aku, tapi sebisa mungkin coba tak nikmati. Wow, banyak banget ini. Gendeng. Beneran banyak ya. Sayurnya tuh segini, sausnya segini. Jangan kaget ini ya. Sampai ini gendeng ya, mau ngetek ya aku ambil makanan yang goreng segitu banyak ya. Tapi namanya kali ini Virtual Gastronomy Journey, jadi harus makan enak. Aku pingin. Jadi kalau ke Busan sebenarnya nggak bisa banget dipisahkan sama yang namanya he alias ikan mentah gitu ya. Jadi ini ada sausnya kayak gini. Ikannya tadi. Oke, coba dulu ya sedikit. Nah, ini loh ikan mentah, paling enak itu dimakan gini. Jadi ini ada cincangan bawang putih sama cabai gini, sama saus gini ya. Pas aku tadi barusan makan, enak banget deh. Wow. Mungkin karena yang ini nggak digoreng ya, jadi fresh banget. Wow. Nyobain supnya juga. Wah, ini sama nasi putih mantep ini. Segar banget sup ikan ini. Pedes dan segar. Jadi ikan yang kita pesan ini dagingnya disajikan kayak gini, tulangnya direbus dibuat sup kayak gini. Meundang namanya, enak banget ya. Wah, aku hari ini udah makan banyak banget di Busan ini, tapi jujur nggak kenyang-kenyang soalnya enak banget makanannya. Oke deh, tak makan pelan-pelan sekarang sambil menikmati indahnya pemandangan malam di tengah laut Busan ini. Oke?